apa yang menyebabkan penyakit gangguan dada, nyesek, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai kemudian disup kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, kata izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Dapur Sehat Roja. Salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut-pengikut yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapaki sunnahnya di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pertemuan kita kali ini adalah hendak membahas tentang gangguan organ paru. Ini kembali mengacu kepada permasalahan yang diperlukan integrasi, yakni integrasi antara timur dan barat, karena terkadang penyakit yang disebutkan oleh kedokteran barat maka perlu diadakan penyelidikan oleh para pengobat atau dokter-dokter timur sehingga dapat diketahui korina dan imaratnya penyakit tersebut sehingga bisa ditetapkan sebenarnya itu apa. Dan yang kita bahas kali ini adalah infeksi paru. Pembahasan kali ini adalah tentang infeksi paru. Baik gejala yang muncul adalah sesak nafas, kemudian batuk, ya, kemudian kekebalan tubuh menurun, semua badan sakit, dan lain sebagainya dengan gejala-gejala yang muncul. Ya. Maka kalimat infeksi ini kalau di dalam pengobatan klasik ini disebabkan karena panas. Pengobatan klasik membagi panas itu menjadi 4. Yang pertama adalah hangat. Ini demam biasa yang menyerang tubuh kemudian hanya terjadi demam biasa. Kemudian yang kedua adalah panas. Tentunya lebih panas daripada demam biasa tadi. Kemudian yang ketiga adalah peradangan. Ya, seperti radang tenggorokan, radang paru dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah infeksi pada paru. Bahkan kanker pun dianggap sebagai infeksi, cuman infeksi panas lembab. Dan terkadang infeksi ini juga dikenal sebagai panas racun, panas pada tingkatan tertinggi, atau terkadang tingkatan tertinggi awal atau tingkatan tertinggi akhir, atau tingkatan tertinggi pertengahan. Dan infeksi panas paru seringnya masuk kategori panas racun atau panas di atas radang. Ya, dengan gejala yang bervariasi tentunya. Sementara penyebab apa yang menyebabkan paru menjadi lemah kemudian panas berlebih, karena paru itu sendiri sifatnya kering. Kita ketahui bersama paru sendiri sifatnya kering, dan kalau dia terlalu panas kemudian terkena panas racun, sumber panas yang ada di tubuh adalah kolbu, tetapi panas itu adalah panas normal. Panas itu adalah panas yang fitrah sesuai dengan tabiat tubuh. Adapun panas yang membuat paru-paru ini bermasalah adalah panas yang keluar dari tabiatnya, entah itu dari dalam ataupun dari luar. Kalau dari dalam biasanya dikarenakan emosi, entah itu sedih yang berlebih, ya, shock, sedih yang berlebih diawali dari awal itu, kemudian paru-paru melemah, kemudian gampang terkena hawa panas yang masuk sekian tahun kemudian, misalkan seperti itu. Atau bisa jadi makanan atau hawa udara atau pola hidup atau panas jantung berlebih yang kemudian di mana jantung itu harorohnya sebagai modal atau bahan dari energi vital paru, kalau terlalu panas maka akan menyebabkan radang juga, infeksi juga, gitu. Dan dari Dapur Sehat Roja kali ini kita akan membuat sebuah resep yang mudah untuk mengatasi gangguan infeksi paru, ya, dengan
gejala sesak, ya, kemudian batuk, ya, batuk berdarah sampai seperti itu terkadang, ya, dan banyak kasus-kasus yang terjadi. Kita tidak menggunakan 3 komponen obat, ada bawang putih di sini, kemudian ada habatus sauda, dan kemudian ada kunyit, dan ada segelas air. Ya, ini kita rebus 1 gelas air, masukkan 1 gelas air, ya. Kemudian kita gunakan 1 siung bawang, kita gunakan 1 siung bawang putih, ya. Kita gunakan 1 siung bawang putih, kemudian kita gunakan 1 jari kunyit, dan memanfaatkan kunyit ini bisa diparut, bisa juga dipotong-potong. Kemudian kita gunakan 1 sendok teh habatus sauda, tetapi kita nanti naruhnya setelah mendidih, ya. Habatus saudanya kita taruh setelah mendidih. Kita besarkan dulu apinya, dan kita tutup. Menggunakan habatus sauda ketika merebus bersama yang lain, ada beberapa bahan obat yang ketika direbus itu diakhirkan, seperti habatus sauda, maka setelah mendidih kemudian dimasukkan, tunggu beberapa saat, kemudian baru diangkat, ya, kemudian baru diminum, dikonsumsi. Adapun perpaduan ini, habatus sauda, kemudian bawang putih, kemudian kunyit, ya. Habatus sauda memiliki rasa yang sedikit pahit dan sifat yang panas kering, ya, sedikit pedas, rasa pahit sedikit pedas, kemudian memiliki sifat yang hangat kemudian mengeringkan. Habatus sauda ini berarti sengaja memang sering digunakan, ya. Kalau di Indonesia kalau tidak ada habatus sauda biasanya mereka menggunakan, atau tidak ada jinten hitam. Di sini kita gunakan jinten hitam. Kalau tidak menggunakan jinten hitam, kadang-kadang beberapa orang sering menggantinya dengan adas, ya. Sering menggunakan dengan adas atau kayu pulosari. Ya, tetapi efektif kalau ada jinten hitam atau habatus sauda, maka gunakan jinten hitam atau habatus sauda. Di mana jinten hitam atau habatus sauda ini udah mendidih. Ya, jinten hitam atau habatus sauda ini bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah di paru. Ini setelah mendidih kemudian kita masukkan habatus sauda. Ya. Dan kita tutup sebentar karena habatus sauda tidak boleh direbus dari awal karena dia memiliki sifat aromatik, sehingga aromatiknya akan keluar dan lebih, karena dia juga terbentuk. Kalau biasanya kaidah para shinsei merebus itu biasanya dikantongi, dibikin kayak kantong teh kemudian dimasukkan. Nah, kemudian kita matikan, ya. Setelah kita matikan, baru kemudian kita masukkan ke dalam gelas, tapi dengan cara disaring, ya. Ya. Formula dari ini merahnya merah kunyit. Jadi formula dari kunyit, bawang putih, kemudian habatus sauda. Saya terangkan sedikit satu persatu. Bahwasanya habatus sauda ini memiliki rasa yang pedas, sifat aromatik, kemudian dia mengusir angin, yakni menjaga agar penyakit, karena paru-paru ini benteng pertahanan tubuh dan dia rentan terhadap angin. Dia punya sifat dasar sakit tadi, infeksi. Dia punya sifat dasar sakit. Artinya pada hakikatnya paru-parunya udah sakit. Maka jangan sampai dia terkena penyakit yang datang dari luar. Maka habatus sauda ini berusaha untuk meningkatkan energi agar mempertahankan penyakit bagian luar tidak masuk. Penyakit yang datang dari luar tidak masuk, sehingga bertemu antara penyakit yang datang dari luar dengan penyakit yang pada dasarnya sudah ada di paru-paru.
sehingga batu sodeh digunakan untuk membentengi agar tidak terjadi. Kalau tidak menggunakan batu sodeh berarti tidak pembentengan, artinya cuma mengobati gangguan penyakit parunya. Sementara kunyit yang tadi yang saya ambil, kunyit ya, itu satu jari, kalau ada itu umbinya ya, kemudian karena dia bersifat dingin, kemudian memiliki rasa yang pahit, ini mendinginkan. Ya, infeksi ini panas berlebih, sementara kunyit ini dingin sehingga dia mendinginkan, sifatnya dingin kemudian mendinginkan. Ya, ini batu sodeh juga membantu mendinginkan, sehingga mengatasi infeksi, peradangan atau panas baik yang berlebih atau yang biasa. Nah, terutama yang berlebih, terutama pada kondisi batuk muntah darah. Nah, kalau tidak ada batu soda, tidak ada jahe sih, kunyit tinggal diparut seduh pakai air panas setengah gelas, tunggu biar hangat kemudian diminum. Ini digunakan pada kasus-kasus batuk muntah darah. Kemudian bawang putih memperlancar peredaran darah agar kejadian sumbatan tidak menyebabkan darah yang tersumbat itu kemudian tabayuk, ya, menyumbat ini nyesak, kemudian haja, bergejolak, kemudian dia keluar. Dan ini kasus-kasus seperti ini kita juga pernah mengalami. Saya pernah suatu ketika kecapean perjalanan dari Bekasi sehabis ngisi di Roja, kemudian perjalanan ke kampung ke Pemalang, kemudian di Brebes itu muntah darah saking kelelahan. Maka saya menggunakan ramuan, ya, diantaranya adalah kunyit ini, kemudian diparut seduh pakai air, kemudian diminum untuk menenangkan karena kelelahan tersebut. Jadi bisa juga dikarenakan kelelahan, nyesak, kemudian menghentikan batuk muntah darahnya, dan efektif digunakan untuk mengatasi infeksi pada paru-paru. Demikian resep sehat dari Dapur Roja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri bil taufiq wal hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar, Sensei? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Baik, kita ke Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji kembali. Sensei, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mengobati gangguan infeksi pada paru ya. Racikannya bawang putih, habatus sauda, kunyit. Bahan-bahannya 1 bawang putih, 1 sendok teh habatus sauda, 1 jari kunyit, 2 gelas air. Baik, Sensei, ini gejala awal seorang terkena gangguan infeksi paru ini seperti apa? Apakah dapat terlihat dari fisik tubuhnya atau bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal dengan segala kekurangannya, yakni keterlambatan waktu dan seterusnya karena sesuatu dan lain hal. Dan kalau ya alasan klasik yang memang
pengobat klasik gitu ya. Jadi memang alasan klasik. Kalau Jakarta macet itu dia biasa. Ya alhamdulillah, yang penting bisa bertemu bersama dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan kesempatan pada kita. Dan ini pertanyaan yang bagus sekali karena sebenarnya itu tadi para pengobat klasik ini kan tidak melakukan pembedahan gitu ya. Jadi dia tidak mengklaim infeksi paru gitu. Kecuali setelah datangnya pengobat medis gitu ya, Western medicine. Artinya di sini bentuk kerjasama yang saling menguntungkan gitu ya. Artinya ada informasi. Kalau dari pengobat klasik itu sendiri kan kadang-kadang dia memeriksa, oh ini ada sesuatu di paru gitu ya. Panas berlebih, tapi dengan tingkatan sekian, tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat itu dengan tingkatan yang paling maksimal itu misalkan begitu. Tapi toh tidak ada pembedahan gitu kan, atau tidak ada alat ronsen dan sebagainya, sehingga dengan datangnya pengobatan barat diakui atau tidak diakui, maka kelihatan di situ kan, ya paling tidak walaupun tidak menjadi tujuan, akan tetapi menjadi tambahan wawasan. Oh iya, berarti ini secara fakta itu infeksi gitu, atau ada yang bilang pneumonia gitu ya. Terlepas dari itu, tapi tetap saja bagi pengobat klasik itu tetap dia memegang kaidah, tidak berpegangan kepada kalau bahasa kerennya ya fikul waqi ya, kenyataan yang ada itu tidak. Karena terkadang kalau kita tidak berpegangan kepada kaidah tetapi berpegangan kepada materi, karena sesuatu yang terjadi materi itu terkadang nggak sama dengan apa yang dikeluhkan itu. Contohnya gini, ada seseorang yang ngeluh sesak, batuk, kurus, kering, tapi dia di ronsen dicek juga nggak ada apa-apa, parunya aman nggak ada apa, jantungnya juga bagus nggak ada apa-apa. Kemudian tanya, terus saya kenapa? Gitu. Ya kan jadi kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Nah kadang-kadang juga ada gitu ketika di foto di ronsen, oh ini begini kondisinya, atau misalkan orang yang terkena ususnya kemudian ada dimasukin alatnya gitu kan, atau kolonoskopi ya kemudian di foto gitu ya, kemudian kelihatan oh ini nih yang radang di sini, ini sebenarnya sangat manfaat sekali. Walaupun nggak bisa kemudian dijadikan tujuan. Jadi ya fenomena hari ini kan fenomena zaman akhir itu kan begitu ya. Ya contohnya gini lah, kita sholat sudah lama dari dulu, tiba-tiba kemudian ada orang mengatakan sholat itu gerakan-gerakannya menyerupai dengan kayak yoga yang kesehatan gitu. Ya, setiap gerakan itu ada nilai kesehatan gitu. Tapi kan kalaupun artinya mereka penelitian oke lah silakan, tapi kan tidak bisa kita mengatakan, berarti tujuan kita sebenarnya sholat itu biar Allah perintahkan biar sehat, kan nggak langsung ke arah situ. Jadi nanti kalau sudah sehat jadi nggak sholat, jadi repot juga. Jadi bukan itu maksudnya kan. Tentunya ada kaidah-kaidah yang memang tetap digunakan. Oh ini bukan kalau memang iya itu betul, itu bonus saja kan. Kadang-kadang ada orang yang sakit juga, sholat juga tetap berbaring juga nggak berdiri gitu. Artinya sama dengan infeksi begini, oh ini ada foto ini infeksi. Kita pun kadang-kadang harus tetap berpegangan pada kaidah sendiri gitu. Karena para pengobat klasik itu dari Ibnul Qayyim juga ketika mengatakan organ yang ada di dalam, artinya nggak kelihatan. Gitu. Ya nggak ada pembedahan kan. Kemudian pengobat-pengobat klasik yang sampai ada tabib istana yang ingin membedah mayat karena untuk keperluan pengobatan waktu itu di Korea, abad-abad lama itu, sampai akhirnya dia dikeluarkan dari istana, nggak boleh jadi tabib karena memang dalam suatu negara yang belum mengenal agama Islam, belum mengenal agama gitu ya, nggak mengenal agama pun nggak boleh. Jadi etika estetika ya, kemudian norma-norma yang berlaku ada pada memang tidak boleh mengadakan pembedahan. Nah permasalahan paru ini sangat unik. Saya juga menulis mengumpulkan orang-orang yang terkena divonis infeksi paru gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan ada yang mengidap pneumonia gitu ya. Saya kumpulkan data itu.
untuk mendapatkan gejala-gejala yang muncul sekian banyak. Maka ini sebenarnya organ paru itu tetap saja organ dalam ya, yang kita ini tidak melihat gitu. Jadi makanya, dan kita punya prinsip memang tidak ada pembedahan selamanya gitu ya. Pengobat klasik itu nggak ada pembedahan. Jadi kedokteran barat yang melakukan pembedahan itu sangat menguntungkan ya. Tambahan ya, tambahan bukan pokok. Karena kalau pokoknya ya sudah dokter. Jadi yang jangan sampai kemudian pengobat klasik, oh itu penting ya, kita ikut bedah. Wah lah ya nggak benar ya. Karena kalau dokter yang sudah memang bedah ya sudah silakan. Kita yang punya kaidah tidak bedah ya, dengan adanya tambahan itu sangat menguntungkan. Makanya yang kita pelajari memang itu tadi pertanyaan yang tadi yang ditanyakan ya, ini gejala-gejala yang tampak. Ada beberapa banyak. Yang pertama, ini waktu yang sempit, nggak mungkin semuanya saya bacakan. Yang pertama ini sindrom infeksi paru yang memunculkan gejala awalnya akut yang batuk. Ya, dia batuk, kemudian mulutnya kering, selalu haus, kemudian takut dingin, demam tinggi, hausnya ringan. Kadang keluar sesaknya. Ya. Kemudian tidak terlalu menyukai dingin, hidungnya mampet, sulit bernafas di tenggorokan. Kadang-kadang orangnya juga kering. Ya. Gejala-gejala seperti ini biasanya adalah infeksi paru atau pneumonia itu dikarenakan sindrom angin. Karena dia sering terpapar angin, entah itu masa kecil, entah itu masa muda. Ya. Kemudian kurangnya hangat dan penyakitnya sebenarnya bertahannya itu di permukaan, nggak sampai ke dalam. Meskipun itu kena paru, itu arah penyakit itu seringnya dari luar, bukan dari dalam, tapi serangan penyakit yang dari luar. Angin yang terus menerus, angin yang bertubi-tubi atau angin yang ekstrim. Makanya beberapa hal gejala yang seperti ini tuh sering yang terkena itu anak-anak pantai. Ya. Anak-anak pantai, orang-orang pantai itu banyak yang kena seperti ini. Di daerah saya, tetangga saya itu banyak sekali yang terkena. Bahkan kakaknya mbah saya pun demikian juga. Ya. Meninggal karena itu juga. Jadi hampir teman-teman sebaya saya juga ya kebanyakan yang kena itu paru-paru, tapi yang disebabkan karena angin tadi kan. Karena dia dari kecil itu memang sudah bergaul dengan angin. Ya, bagaimana tidak, orang yang sekecil kadang kelas 3 SD saja terkadang dia dulu ya zaman saya kecil. Kalau sekarang sudah enggak alhamdulillah. Itu sudah ikut ke laut. Yang berangkatnya itu habis asar kemudian pulangnya pagi. Ya. Nanti dia setelah dia nyuci perahu kemudian baru dia berangkat sekolah. Maka pertanyaan, loh kalau gitu telat dong? Ya dijamin telat. Bukan telat lagi tapi dijamin telat. Makanya anak-anak kami dulu udah biasa. Di sekolahan kami itu dulu udah biasa. Yang namanya telat itu boleh dibilang ya kalau ikan lagi banyak ya wajib. Yang laki-laki itu wajib telat. Apalagi saya. Wajib telat. Di sana telat setengah jam itu ya tetap absen masuk, karena memang daripada nggak sekolah kan, karena waktu itu dulu kami zaman saya kecil itu anak-anak tuh kalau ngelihat lurah saja kepala desa itu takut, karena takut diajak sekolah. Karena kita bayangan kita kan agak gede sedikit, kita ikut ke laut kemudian dapat uang, sekolah kan pusing ya, harusnya dapat uang malah nggak dapat uang gitu ya. Makanya seperti itu. Nah padahal bisa dibayangkan anak sekecil itu kemudian seringnya dia harus menyebur ke laut di malam hari. Kadang buka baju pada saat itu. Saya juga ngerasain itu ya. Cuman pakai celana pendek kemudian basah. Atasnya ya, tetap beginilah ya, tetap kedinginan. Tapi dan itu semalaman itu. Bisa dibayangkan itu semalaman. Jadi kalau ada orang yang sekarang itu merasa, kami menderita. Itu sebenarnya masa lalu masa kecil saya aja udah lebih menderita gitu kan. Sementara kita ini melayani yang gede-gede, yang gede makan kita belum gitu ya. Kita memang masih anak-anak, jadi biasanya dijokin sama orang tua, masih muda kok kayak gitu aja kedinginan. Jadi ya setengahnya agak action juga pada, jadi memang buka baju walaupun kurus gitu ya, kayaknya itu padahal dia tetap itu gimana nggak terkena ya. Ya alhamdulillah barokahnya ikan lautnya, asinnya
air asinnya juga agak bagus ya, jadi agak mending. Ini banyak kejadian yang seperti ini gitu ya. Ini banyak anak-anak yang terpapar angin. Ini daerah saya dulu, bukan daerah saya sekarang. Kalau daerah saya dulu itu kan memang luar biasa banget. Jadi yang namanya nelayan itu sesuatu yang istimewa sekali. Bahkan kalau orang agak lelet sedikit, pilih-pilih ikan lelet aja, pulang aja jadi guru. Kelihatannya guru itu di bawahnya itu ya, derajatnya. Tukang pulang aja di tukang bakso, pulang aja di tukang es, pulang aja sono ngajar. Kamu nggak pas di sini katanya. Dan ini wajar lah kalau orang pantai seperti itu. Dan makanan yang bagus adalah apel, ya. Kemudian juga lemon, kemudian ubi jalar, gitu ya. Kemudian tahu, tomat, kemudian gula batu, ini bagus juga. Ya. Kemudian juga beras, ya. Nasi ya, ini juga bagus digunakan. Selain tadi resep yang tadi tentunya, ini dikarenakan angin. Yang kedua, ini infeksi paru yang gejalanya tuh batuk terus terengah-engah gitu ya. Batuk, tapi ketika dia batuk lama, ketika dia meludah mengandung darah. Ini juga banyak sekali orang-orang yang pantai yang banyak dari kecilnya itu kena angin. Kemudian adanya lendir kuning dengan jumlah yang banyak. Jadi ketika batuk dia lelah, banyak ludah. Ketika meludah mengandung darah. Ada ketika keluar lendirnya kuning. Ya. Susah dikeluarkan, tapi ketika keluar dia lendirnya kuning dan bisa jumlah banyak. Mulutnya kering dengan keinginan membasahi mulut, ya. Bukan minum. Kadang-kadang apa? Lidahnya apa? Tapi bukan yang andeca-andeci, bukan yang itu ya, bukan. Tapi memang gitu, kadang-kadang apa, lidahnya itu membasahi bibir itu karena bibirnya rasanya kering gitu ya. Itu biasanya begitu. Makanya saya juga nggak tulis karena susah banget nulisnya gimana ceritanya, tapi ciri-cirinya gitulah. Adanya lendir kuning. Jadi tapi dia nyesek di sini kan. Ketika mau dibatukan tuh berat itu, sakit sekali itu, susah itu. Tapi ketika keluar sebenarnya ada banyak. Ada banyak sebenarnya, cuman kadang susah dikeluarkan. Bahkan kadang ketika keluar terakhirnya mengandung darah. Kemudian mulut kering, keinginan minum, inginnya membasahi mulut, ya. Tapi bukan minum, membasahi bibir tapi bukan minum, gitu ya. Demam yang tinggi yang tidak turun pada jangka waktu yang panjang, terkadang batuk ringan, nafasnya tertekan dan cepat. Kemudian buang air kecilnya sedikit, kemudian terkadang gemetaran. Kemudian ludahnya, jadi bukan cuma daaknya tapi ludahnya juga berwarna kecoklatan, artinya berdarah. Setelah terkadang sering haus, seringnya sulit bernafas, ya. Dengan ada suara ludah di kerongkongan, krok, krok. Ini biasanya dikarenakan timbunan ludah yang panas karena dari angin panas tadi. Ini juga banyak ya yang mengidap. Dulu itu kalau di kampung kami seringnya gangguan seperti ini tuh mereka mengkonsumsinya empedu kambing biasanya, sampai 2 bulan, ya, lama. Jadi boleh dibilang anak-anak pantai kami itu udah terbiasa, termasuk saya gitu kan, karena untuk menjaga kan itu, karena ludah panas tuh biasanya empedu itu kan pahit tuh, dingin banget tuh, sifatnya dingin banget. Itu biasanya kayak kami itu yang sebaya itu biasanya dibawa ke tukang sate gitu kan, sate kambing di kota, tapi bukan beli satenya, belinya empedunya. Jadi belum empedunya, kemudian kalau kegedean tuh dipotong, kemudian keluarin sedikit, kemudian diikat tuh, kemudian ditelan gitu kan. Itu rata-rata anak-anak kami itu dulu banyak begitu. Karena saya ke kota itu kirain ngapa ya, ke kota itu ke tempat tukang sate, tapi kan di daerah-daerah kami itu ada tukang sate yang memang gantung kambing ya, sehari bisa habis 3 kambing gitu. Itu dia ke situ. Kemudian ya sebenarnya kalau plus satenya kan agak gimana, enak ya, tapi enggak, ini belinya empedunya saja gitu ya, nanti bawa pulang. Dan ya artinya orang yang makan di warung itu makan sate, kita pulang makan empedu, mas nggak apa-apa lah, yang penting kan sama-sama ke tukang sate. Kalau sekarang ke tukang sate ya alhamdulillah belinya sate. Kalau dulu saya ke tukang sate itu belinya empedu. Itu udah banyak tuh, mau laki mau perempuan tuh banyak juga yang seperti itu.
Karena belum mengenal resep yang seperti tadi, habatus sauda itu waktu itu belum sampai ke daerah kami gitu ya. Ya, ini dikarenakan energi berlebih, haroroh berlebih ya, dari luar anginnya, kemudian ludahnya panas. Ini namanya sindrom ludah panas namanya. Bahan makanan yang bagus diantaranya makanan ya, kalau resep tadi ada pisang, kemudian ada jamur hitam, kemudian garam. Nah, kebiasaan kami dulu waktu itu, kalau mau tidur itu bantalnya 3. Kemudian kalau mau tidur itu minum air garam, ya, agar agak luruh sedikit. Tapi biasanya terkadang kalau yang sudah agak dewasa itu diparutin kunyit, kemudian dicampurin garam sedikit, kemudian diminum. Ya, tapi kalau sakitnya parah sekali, biasanya kami berendam. Kami berendam di laut biasanya. Itu setelah subuh menjelang matahari terbit. Biasanya 15 menit kami berendam, kemudian baru keluar itu. Kemudian jalan-jalan sebentar 15 menit baru pulang, kemudian mandi-mandi, dan minum air kunyit. Itu biasanya walaupun batuk darah itu 1 hari itu biasanya selesai sudah biasanya. Alhamdulillah selesai. Dan ya kayak saya pribadi juga pernah begitu kan. Artinya habis dari Roja sini kemudian sampai bawa mobil gitu ya. Habis dari sini kemudian balik mau ngantar anak ke Solo kan waktu itu, ke Bukhari, kemudian sampai Brebes muntah darah. Sampai Brebes muntah darah sampai Pemalang baru saya diganti. Baru gantian kan. Saya bawa mobil itu kan capek ya, muntah darah. Tapi saya tetap sampai bertahan sampai Solo. Sampai di hotel masih muntah darah itu. Muter lagi ke Purwokerto masih muntah darah. Akhirnya tadinya mau ke Bekasi, balik lagi ke Pemalang, mampir ke ibu, berendam sebentar, minum air kunyit, begitu berhenti langsung balik ke Bekasi gitu. Itu kayak gini juga kondisinya, model kondisinya itu biasanya kelelahan. Jadi angin yang masuk. Ini ada bayam bagus, kemudian stroberi bagus, kadang kunyit campur garam campur kunyit, kadang garam saja itu boleh. Kemudian stroberi, rebung. Tapi kalau dalam kondisi terdesak ya nggak mungkin kita nyari stroberi, ya nggak? Nyari bayam, ya nggak? Yang paling gampang kan garam yang ada di belakang gitu. Biasanya garamnya garam kasar, garam yang kiloan itu yang biasa buat garam, bukan kayak garam ikan biasanya. Ya, kemudian rebung, kemudian mentimun, ya, kemudian daun bit, kemudian daun pepermin, itu kalau orang kota ya. Kemudian lobak, makan agar-agar juga bagus. Kemudian yang dari rumput laut, kemudian kurma, kemudian jahe segar ya, ditumbuk, diseduh, kemudian lada hitam ya, kemudian juga kunyit, asparagus, dan pir. Ini juga bagus, termasuk yang bagus ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini infeksi paru yang gejalanya lambat dan lama merespon, tapi nyeri di dada. Gejalanya itu nyeri di dada. Tapi orangnya itu lambat, responnya itu lama itu. Jadi jadi dia datang pun misalkan, namanya siapa itu, masih agak merespon itu lama. Umurnya berapa ya? Nah kan, jadi ada yang begitu. Jadi kadang kita, wah, jadi agak gimana ya? Jadi namanya siapa? Oh ya, kalau umurnya berapa ya? Nah kan kita repot nih. Kan pasien kan mesti saya yang tanya kan, kalau saya yang ngomong kan berarti saya peramal gitu kan. Kan nggak mungkin Anda namanya Zainal, umurnya 47 kan nggak mungkin kan. Mesti kan saya tanya, Anda umurnya berapa ya? Kan saya jadi bingung juga. Ya berapa? 90. Enggak sih, masa 90. Kan saya muda, iya, tapi berapa gitu kan. Nah itu kadang-kadang seperti apa, ini namanya apa? Lambat ya? Lama responnya lama. Kadang ditanya umur juga lama. Tapi beda dengan orang yang memang cuek dengan umurnya kan. Itu beda. Dia ketika umurnya berapa? Saya emang gak dengan umur. Gak tahu berapa. Itu kan namanya cepat respon, tapi memang orangnya cuek gitu. Tapi kalau ini memang lambat respon. Kemudian nyeri di dada. Tanya nyeri di dada. Kemudian sulit mengucap, di dalam mengucap. Jadi memang dia ngomongnya memang susah. Jadi mau ngomong itu juga kadang-kadang nggak cepat connect-nya, jadi ya loadingnya lama, kuotanya habis gitu ya. Kemudian demam tinggi terkadang, kemudian pendengaran terilusi. Kadang-kadang dia merasa mendengar apa, kayaknya ada suara apa itu ya.
Suara apa? Nggak ada suara apa? Gemuruh atau apa? Kemudian pandangan juga terilusi, ini agak agak repot ya. Ini juga gangguan, bukan berarti dia, hebat, indera keenam gitu ya. Kayaknya tadi ada bayangan melintas ya. Itu mah kan begitu gitu kan. Kalau sekarang malah jadi keren gitu kan. Pertahankan itu, padahal itu penyakitnya. Kacau. Makanya saya ngobatin orang indigo berapa lama ya? Sembuh juga. Bisa diprotes orang kalau saya bilang, ya kan, kalau indigo itu gangguan, hebatnya termasuk penyakit. Tapi bisa diobatin. Kemudian juga buang air kecil dan buang air besar terus menerus. Kemudian perbedaan dalam berekspresi karena dia paru-paru itu punya hubungan erat dengan usus besar, jadi buang air besarnya itu tidak terkendali. Kemudian pusing secara mental. Jadi bukan pusing kepala. Saya bilang, keluhannya apa? Apa ya? Saya kayaknya itu saya lelah loh, pusing kayaknya. Sakit kepala? Enggak, kan susah kita. Itu ya namanya. Kita kadang dengan orang yang begini tuh kita juga gak susah gitu ya. Ini yang loadingnya lama saya apa dia itu, yang lelet itu. Enggak, kepala pusing? Enggak sih, tadi ngomong pusing. Ya kayaknya itu. Iya, saya itu kayaknya semuanya itu bikin pusing. Kan ada tuh yang kadang-kadang, wah kalian ini bikin pusing saja. Padahal kan dia nggak pusing kepalanya itu ya. Itu maksudnya yang seperti itu. Jadi mentalnya pusing secara mental. Tangan dan kaki agak dingin, suara ludah di tenggorokan, kemudian terkadang kram. Karena energi vital itu tidak bisa memotori darah. Ini dikarenakan panas dari luar masuk ke paru-paru, kemudian masuk ke perikardium, ke selaput jantung. Ya. Jadi ini baru selaput jantung loh, belum ke jantung. Kalau ke jantung kejang, nggak tahan. Yang terakhir masih bisa ya. Yang keempat aja dah, jangan banyak-banyak. Masih disisakan berapa butir nggak apa-apa. Ini 4 aja cukup insya Allah. Yang terakhir, yang keempat, infeksi paru yang gejalanya sawan. Sawan itu apa? Kejang ya? Kejang ya. Sawan itu kejang-kejang. Kemudian pingsan. Gitu ya. Habis kejang pingsan maksudnya ya. Bukan habis kejang sadar. Itu kejang. Kan ada tuh orang yang habis kejang sadar. Selesai. Gitu ya. Ini enggak kejang. Pingsan. Kemudian merasa dalam masalah. Selalu itu kayaknya ada masalah. Pikirannya itu merasa ada masalah terus. Kemudian cepat emosi, merasa tidak aman. Ya kan? Itu dulu banyak, kasus-kasus seperti ini dulu banyak. Merasa bermasalah, merasa tidak aman. Jalan juga merasa ada yang nguntit. Ya. Tapi bukan orang yang ini ya, orang yang nggak bawa SIM kemudian lihat polisi langsung takut. Yang biasa nggak bawa SIM kan gitu. Bukan itu. Dia bukan merasa tidak aman. Emang dia salah gitu. Naik motor nggak bawa SIM ya salah. Merasa nggak aman itu karena masalah dia sendiri gitu. Ini enggak, merasa nggak aman, cepat emosi di keluarga juga cepat emosi. Dia curiga kepada semua anggota keluarga. Ya, kemudian kayaknya ada masalah ini. Padahal nggak ada masalah. Ya kayak detektif tapi sebenarnya gagal itu ya karena nggak ada masalah. Demam tinggi, kemudian kadang otot tertarik ya. Gitu kan. Kemudian kaku pada leher, makanya gini. Kemudian raut wajahnya merah, leher dan tangan dan kaki kaku. Ini saya ngomong gini karena saya melihat semua ini. Yang saya tulis ini saya catat tuh beberapa pasien gitu ya, yang saya kumpulkan. Kemudian kram atau kejang pada tangan atau kaki, lidahnya kering dan gemetar. Jadi ketika dijulurkan dia kering tapi lidahnya itu getar. Ini disebabkan karena panas ekstrim dari angin yang menghasilkan angin. Gitu. Ini saya kasih nama seperti itu. Setelah namanya, ini masuk infeksi paru juga. Ketika dari dokter ternyata dia, kata dokter ada datanya. Ini sensei saya infeksi paru. Nah setelah saya periksa begini nih. Gitu. Ya, maka tapi kemudian penyakit tersebut dalam pengobatan saya kasih nama panas ekstrim atau panas berlebih yang menghasilkan angin. Gitu. Jadi panas dari angin. Kalau bahasa saya stenia panas, stenia haroroh, panas berlebih
yang kemudian menghasilkan angin. Oh, namanya kayak gitu ya, gimana lagi, saya mau ngasih nama apa lagi, kalau ngasih nama pneumonia nanti dokter dong ya. Kasih nama seperti itu. Jadi panas ekstrim, bahasa awamnya panas ekstrim yang menghasilkan angin. Kalau bahasa saya itu stenia haroroh yang menghasilkan angin, gitu ya. Selain tadi resep tadi, makanan yang bagus bisa teh dengan kasih peppermint gitu ya, daun mint, kemudian seledri, daging kelapa, daun bawang, telur ayam, itu bagus. Kemudian teh tanpa peppermint juga bisa, teh Camellia sinensis ya. Kemudian jamur hitam, garam juga bagus. Sebelum apa, kejang, itu ketika gejala agak panas dikit, demam lumayan naik gitu, dia mau kejang, kasih air hangat, kemudian kasih garam dikit ya, kayak sayur keasinan lah ya, jangan kebanyakan, kemudian kasih minum agar dahaknya luruh, jadi oksigen dan udara sampai ke kepala, jadi tidak sampai pingsan, tidak sampai kejang ya. Itu garam juga bagus itu. Kemudian bayam, stroberi, kemudian pisang rebung, kemudian kerang darah, kemudian kepiting. Ini mohon maaf ya kawan-kawan yang dari timur, teman-teman Nahdiyin Timur yang masih mengharamkan kepiting. MUI sudah menghalalkan yang di Bogor sini ya, tahun 2007. Ini saya berani mengatakan bukan masalah beda manhaj masalah itu, tapi karena memang MUI juga, karena ini media itu umum lah ya, kan didengar oleh semua media itu umum. Dan kepiting ini saya punya buku halal MUI, data dari MUI ya, ini tahun 2007 kepiting itu masuk kategori halal ya, masih belum, itu yuyu katanya. Kemudian kerang darah, ini juga bagus, tapi kalau yang belum mau kepiting ya nggak apa-apa, kerang darah juga boleh gitu ya. Itu demikian ya. 4 aja. Ini gejala-gejala yang muncul ya, masih banyak lagi gejala, tapi kalau gejala semua ya selesai, nggak ada tanya jawab gitu kan. Itu demikian yang bisa saya sampaikan, gejala-gejala yang meliputi infeksi paru atau pneumonia tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya silakan. Sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah ya, Iya, di Mamuju, Sulawesi. Silakan Umu. iya. Afan, saya minta minta apa namanya? Karena di sini jaringan TV saya agak macet-macet. Mohon pada saat jawaban saya nanti mohon jangan diputus teleponnya biar saya bisa dengar lewat HP. Pertanyaan saya Sinse begini, ada teman suami itu kalau kerja berat Sinse seakan-akan itu usus turun itu bagian apa ya, bagian telus burungnya itu bagi Sinse. Tapi kalau tidak terlalu kerja berat tidak turun Sinse, pada saat kerja berat saja. Mohon selesai Sinse. Sudah berapa lama Ibu? Waduh, saya tidak tanya suami tadi Sinse, sekarang sudah pergi sholat duhur. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinse, Ibu. Iya. Baik, tafadhol Sinse. Sebenarnya kalau dalam orang Cina bilang itu cik nih, usus turun. Kalau kemudian kemungkinan berat di dokter, ya emang wakinya kenyataannya memang turun gitu ya. Kambuhnya pada saat melakukan pekerjaan berat. Ya memang begitu seringnya. Beberapa hal itu bahkan ada yang lebih parah lagi. Saya dulu pernah ketemu sama orang Indramayu dadap itu yang kalau lagi kerja berat itu dia turun langsung. Itu bisa memang wakinya begitu, kenyataannya turun besar itu. Nah, kalau ini sepakat kayaknya nih. Enggak karena di luar itu ya. Kalau yang tidak di luar itu biasanya agak terjadi sedikit perbedaan gitu ya. Tapi ketika sudah sudah di luar itu semuanya akan mensepakati gitu ya. Ini kan kelihatan itu ya. Kalau tadi paru kan misalkan
kenyataannya seperti ini. Ya tapi kami kaidahnya begini gitu ya. Ini masih talik ulur ya. Seperti yang saya katakan tadi, antara ulama tua dan ulama muda yang antara fikih lama dan fikih wakil yang sekarang. Jadi ya kayak gitu. Kalau dalam agamanya kayak gitu perumpamannya. Nah ini kalau ini sepakat kan kelihatan tuh. Memang nggak ada sesuatu yang tersembunyi kan. Artinya ini membesar. Kadang-kadang ditekan gini, sakit, kriuk gitu. Keluar dengar. Saya dulu beberapa kali barengin orang kayak gitu. Dan sejauh pengalaman itu biasanya kalau beberapa kali ya, saya kan ketika di Padepokan, kemudian diterapi dengan benar, kemudian dinaikkan, itu yang kerjanya berat banget gitu ya, yang engineering, yang ngurusin mesin ya, yang berat, mesin-mesin truk itu ya, mesin truk Hino gitu ya, gede-gede itu dulu tahun 90-an ya, 90 berapa ya? 94 apa 95 itu. Sekitar 95. Itu banyak kasus seperti itu kalau dia diterapi dinaikkan tanpa obat gitu ya. Terapi dinaikkan dengan penaikan yang benar, semuanya naik. Itu bisa sampai setengah tahun, 6 bulan. 6 bulan itu kondisi yang memang senderkopnya juga kan gede. Jadi memang dia pekerja berat ya. Kalau mesinnya engine itu kan, mesinnya ngangkat mesin itu kan juga bareng-bareng berat juga ya. Itu dalam keadaan kerja yang sangat berat itu ya, kintalan kalau yang dia angkat itu kintalan itu dia bisa bertahan setengah tahun, 6 bulan. Tapi pernah juga ada orang yang kerjanya tidak terlalu berat, ya, hanya dengan diterapi dinaikkan itu bisa bertahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Ya, ini orang tua, karena kerjanya nggak terlalu berat, itu bertahan 1 tahun. Tapi biasanya beberapa orang yang juga ketika digunakan dengan obat, beberapa obat itu dia bisa naik, ya. Tapi kalau pekerja berat, ya itu dia lebih terapi dan obat itu lebih bertahan lama, bisa sampai 2 tahun untuk pekerja berat. Nah, dulu biasanya kami menggunakan obat itu untuk orang-orang yang pekerja berat menganjurkan, karena ini kan nggak mungkin terapi kan, jadi dulu ketika terapi itu kan dipegang, diangkat, nanti ada perasaan itu udah naik semua, gitu kan. Kalau nggak naik semua nanti diturunin semua, gelek orangnya bisa kayak mau pingsan gitu. Dinaikin semua kok ada yang belum naik, nanti turunkan sekalian. Itu tukang terapi tahu lah kalau tukang terapi. Kalau tukang terapis itu yang ahli pijat itu tahu. Apalagi kalau yang menguasai anmo secara keseluruhan ya. Kalau anmo kan sekarang dipecah-pecah, ada tuina, ada refleksi, ada. Kalau dulu kan satu kesatuan. Ketika dulu kami masih di Padepokan. Ya, ketika obat biasanya kami dulu menganjurkan adas. 1 sendok teh adas kemudian diseduh. Pakai air hangat, kemudian setengah gelas, kemudian aduk rata, biarkan hangat, kemudian diminum pagi dan sore. Saya rasa ada semua tahu lah, karena adas itu Indonesia banget. Mirip jinten ya? Ya mirip jinten. Adas itu di Sumatera adas, adeh kan, di Jawa juga ada. Ya ini terkenal. Itu biasanya itu biasanya setengah sendok teh. Saya agak menyarankan kalau di sana ada terapi yang bisa menaikkan turun beruknya tadi, itu bisa. Kalau ini semuanya sepakat, nggak ada pertentangan tentang waki dan nggak wakinya ini ya. Itu demikian, mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Syukuran saya atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwatas Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinse. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Tati dari Madura, Sinse. Silakan Ibu. Ya, saya menanyakan, Sinse. Ini suami saya, Sinse, gini. Badannya itu kayaknya tambah kurus, Sinse. Tapi makannya itu biasa aja. Bisa dibilang itu banyak, Sinse. Saya punya cek itu, Sinse, untuk gula darah. Saya cek sendiri. Ternyata gula darahnya itu 125, Sinse. Tapi orangnya itu mata itu tidak menonjol, Sinse.
lama kelamaan tambah badan itu kayaknya tambah kurus gitu Sensei. Mohon Sensei jawabannya Sensei. Terima kasih Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Sensei. Sebenarnya sekarang ini kebanyakan kan orang pinginnya kurus ya. Ini udah dikasih kurus, pinginnya gemuk. Khawatir. Ya, khawatir. Kekhawatiran. Ini kadang-kadang yang gemuk diet itu lebih ngetren. Bahkan apa ya, boleh dibilang obat nafsu makan penggemuk badan itu sekarang nggak tren-tren amat. Tapi obat penurun berat badan itu yang paling ngetren. Pantaslah kalau bertanya itu ya, karena sekarang nggak ada mau gemuk ini solusinya, itu nggak ada. Sekarang itu kan mau langsing. Ini kalau yang sudah turun berat badan, memang ada beberapa hal sih. Biasanya yang orang itu makan biasa tapi tidak bisa gemuk, ada dua hal. Bisa jadi karena parunya, bisa jadi karena limpanya. Limpa yang saya maksud adalah perut kecil. Tihal sebenarnya maksud saya adalah tihal, ya ini perut kecil yang punya hubungan erat dengan maidah. Dan maidah itu kalau terjemahan bebasnya orang awam menyebutnya lambung gitu ya. Jadi nanti jangan diprotes loh ya. Ustadz juga terjemahnya lambung, kok saya bilangnya orang awam lambung. Ya kan saya pengobat gitu kan. Saya itu pengobat. Jadi maksud saya itu awam terhadap pengobatan klasik, maka dia akan menyebut lambung karena Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi yang berbeda antara maidah dengan lambung. Lambung definisi kedokteran dengan maidah definisi Al-Imam Ibnu Qayyim itu beda gitu, makanya nggak bisa diterjemahkan ke arah situ. Kami tetap berpegangan kepada maidah sesuai dengan kaidah klasik kami. Yaitu maidah itu perut besar yang pintu atasnya lebar, pintu bawahnya sempit. Jadi kebalikan dari lambung gitu ya. Karena lambung itu sebaliknya, bawahnya lebar, atasnya sempit. Dan kalau maidah, pintu bawahnya sempit dan selalu tertutup. Namanya bawab. Jadi suatu ketika kalau penuh buang air besar dia keluar, namanya bawab, pintu keluar. Gitu ya. Dan ini tihalnya ya, ini perut kecilnya. Jadi ada maidah, perut besar yang tempat menerima semua makanan kemudian mencerna. Ya, kemudian tihal ini distribusi. Misalkan maidah ini mencerna makanan yang di mana mencernanya itu dari kekuatan harorah kolbu. Ketika makanan itu sudah tercerna semua menjadi nutrisi, kami beranggapan bahwasanya pengirimannya itu oleh energi vital tihal atau perut kecil. Nah, ketika tidak bisa menjadi nutrisi, kemudian tidak bisa menggemukkan badan, kemudian tidak bisa menjadi gizi, itu artinya tihalnya yang bermasalah. Harusnya kan dia yang mendistribusikan, bisa menjaga tubuh agar tidak kurus gitu ya, kemudian bisa menjaga tubuh agar tidak kekurangan gizi, menjaga tubuh agar tidak kekurangan nutrisi gitu. Itu seringnya dari dia, satu. Kedua, juga dari paru-paru, terkadang juga dari paru-paru. Dan paru-paru juga sering sekali orang-orang yang kena gangguan paru kurus, sedih. Saya pernah ada kasus ya, menghadapi kasus yang orang itu makannya biasa saja, terutama paru ini biasanya makan kadang banyak, bukan biasa tapi banyak, tapi nggak gemuk-gemuk gitu ya. Ini juga bisa juga disebabkan karena paru terlalu kering, rutubahnya kering terus, tidak menjadi nutrisi, itu juga bisa. Ini saya jawab begini karena ini bapak-bapak. Kalau anak-anak kadang-kadang kan ada tuh anak-anak yang makannya banyak tapi geraknya banyak, sehingga ya sudah nggak gemuk-gemuk. Dan ini beda, bukan yang seperti itu. Nah, beberapa bahan makanan yang bisa digunakan untuk menggemukkan badan banyak hal. Saya lebih memilih ibu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit ditambah dengan 1 genggam daun pegagan rebus ya dengan 2 gelas air sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya, biarkan 10 menit, saring bagi 2, kasih gula aren secukupnya, kemudian diminum pagi dan sore ya. Lakukan seminggu 2 kali. Tapi kalau dikira belum cukup, bolehlah seminggu 3 kali. Tapi biasanya seminggu 2 kali itu biasanya cukup ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Tati yang berada di Madura.
Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Halo? Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Deden dari Cianjur, Pak. Silakan Pak Deden. Mau tanya, Pak, ini yang terjadi pada badan saya. Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Pak Deden. Ya, kalau sudah silahkan. Silakan. Halo, Banget, itu. Badan lemas banget. bisa diulangi? Setiap bangun tidur, Pak. Setiap bangun tidur, badan terasa lemes banget. Iya. Sampai hampir hilang keseimbangan dan kesadaran. Terus di perut sampai ke ulu hati panas. Kira-kira penyakit apa dan obatnya apa ya? Sudah berapa lama, Pak? Baru 3 hari. Baru 3 hari. Ya. Iya. Baik. Terima kasih, Sinse. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Sensei. Ya. Jadi kalau nama penyakit apa yang dimaksud adalah secara umum biasanya kan istilah yang resmi itu keluar dari kedokteran barat. Ya cek periksa dulu ke kedokteran. Karena istilah resmi itu ini penting sekali ya. Bahwasanya pengobat di Indonesia itu cuma satu. Yaitu kedokteran. Dan jadi kalau ada tindakan gawat darurat juga kedokteran gitu ya. Adapun selain kedokteran maka untuk sementara ini diberi nama penyehat. Sebelumnya itu namanya kan pengobat ya, namanya sebelumnya itu pengobat, kemudian dikasih nama penyehat. Dan ini kalau saya tidak keliru itu nama itu diambil dari tahun 84-85. Dan itu pertama kali itu di Bali. Pengobat tradisional disebut sebagai penyehat. Pengobat dulu kemudian penyehat. Rupanya kita mengikuti tradisional itu ke Bali, karena Bali itu mungkin yang masih ada kitab-kitab lontar, lontar Husada, lontar Budu, lontar Pangrakso Jiwo, dan Serat Yuswa Widagdo dan sebagainya. Walaupun di Solo ada, tapi mungkin di Bali yang diterjemahkan kemudian Bali diamalkan itu ya. Makanya secara umum negara itu masih mengikuti pola lontar ya, makanya dikasih nama setelah pengobat kemudian penyehat. Maka dengan demikian pengobat satu-satunya itu dokter. Yang lainnya maka penyehat. Makanya kalau tidak ada tindakan UGD gitu, kemudian tidak ya benar, memang sudah begitu. Kemudian ada jam kerja gitu ya. Karena memang resmi dari pemerintah sampai saat ini itu, bahkan kemarin juga sudah, kalau yang dulunya akupunktur itu sudah dapat izin. Kalau yang lainnya kan belum izin, tapi terdaftar, baru didaftar, didata menjadi seorang pengobat yang terdaftar, tapi belum dapat izin gitu ya. Belum ada seorang herbalis yang dapat izin, adanya cuma terdaftar. Artinya ya kayak paguyuban begitulah, kemudian didata. Kalau dulu istilahnya kayak pakem gitu. Ya, kayak pakem itu. Jadi di orang-orang yang pakem itu kayak yang didata. Cuman bedanya dulu itu orang-orang yang didata pakem itu harus punya ijazah. Ijazahnya ijazah bukan ketikan ya, tapi tulisan tangan. Murid saya berhak gitu. Kami termasuk yang seperti itu. Mendapatkan ilmu dari saya, yang saya dapat saya turunkan ilmu saya yang begini selesai sampai sekian tahun, selesai penjelasan kitab ini, selesai kitab ini. Nah, dia berhak melanjutkan saya. Kemudian dia sebutkan saya dari ini, kemudian dari ini, kemudian dari ini, kemudian gitu. Ada sanadnya gitu, nyambung, itu tulisan tangan. Tapi kalau sekarang kan enggak, ijazah, nggak tahu tuh nyambungnya kemana atasnya. Nah, itu begitu. Jadi kalau tadi ya, kalau bilang saya sakit apa, itu diperiksa secara umum sekarang pengobat itu dokter. Tapi biasanya kami itu hanya
mengobati berdasarkan keluhan. Kalau seperti ini tuh berdasarkan keluhan. Lemah, letih, lesu misalkan. Lemah, letih, lesu, kurang semangat, kayak gitu kan. Ya. Secara umumnya begitu. Ya. Adapun apakah anemia gitu ya? Iya. Apakah kurang darah? Itu ke dokter. Jelas itu karena itu resmi pengobat. Pun kalau datang ke tempat herbalis pun diperiksanya bukan periksa seperti itu. Diperiksanya pun ya termasuk kalau di Shinsei ya paling dikatakan misalkan Qixi, Yinxi, Xiexi, seputar itu kan. Atau bahasa kitanya kurang darah, kurang cairan, kurang tenaga gitu loh. Ya. Sakitnya apa? Kurang tenaga. Secara umum kami nyatakan begitu. Ya kalau bahasa kami ya itu yang Bapak sebutkan. Saya sakit apa ya? Tadi Bapak sebutkan kurang bergairah gitu kan. Sakitnya kurang gairah gitu. Jadi kan kalau saya disuruh nyebutin sakitnya ya Bapak tadi udah nyebutkan. Sakitnya apa ya saya? Saya kalau bangun tidur itu kayaknya lelah, kurang gairah. Nah itu sakitnya. Namanya itu. Gak apa-apa Bapak kasih nama sendiri aja. Gak apa-apa. Ada beberapa ya bahan yang bisa digunakan. Bisa jahe digeprek kemudian diseduh. Bisa juga teh kemudian 1 sendok teh. Teh Ya, bukan. 1 sendok teh. Bukan kopi, 1 sendok teh, kemudian 3 butir lengkeng, kemudian 1 sendok makan kismis, kemudian 1,5 sendok teh biji wijen, gitu ya. Kalau nggak ada kucice nggak apa-apa, bisa diganti dengan korma 3 butir, kemudian direbus dengan 1 mangkok air sampai mendidih. Nah, setelah mendidih itu dinikmati tuh. Ya, diminum lengkengnya, Bu. Lengkengnya kulit-kulitnya. Sekulit-kulit. Nanti kalau sudah selesai bisa dibuka dimakan, kurmanya juga bisa dimakan, kismisnya juga boleh dimakan. Biji-bijinya kalau mau dimakan juga semuanya boleh. Boleh dimakan gitu ya. Itu bisa diminum setelah makan pagi dan sore atau sebelum makan juga bisa kalau nggak ada gangguan di perut. Demikian mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak Kadan yang berada di Cianjur ya. Nah, Pak Deden maksud kami yang berada di Cianjur. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, bagaimana membersihkan paru bagi seorang yang dulunya perokok pasif dan alhamdulillah sekarang sudah tidak merokok lagi? Alhamdulillah. Apakah ramuan tadi bisa digunakan dan diminum 1 hari berapa kali dan berapa lama dikonsumsi, Sensei? Kalau ramuan tadi sebenarnya nggak usah dikasih bawang putih. Ya, kalau cuma untuk membersihkan paru itu nggak usah dikasih bawang putih. Bahkan habatus sodanya saja itu juga udah cukup ya. 1 sendok teh kemudian dikunyah, kemudian minum air hangat. Ini bisa dilakukan setiap mau tidur atau 2 hari sekali. Itu juga sudah insya Allah udah mencukupi. Beberapa kalau mau ditambah dengan makanan-makanan seperti susu, susu kambing itu ya, susu sapi, susu onta ada nggak? Susu sapi lah yang paling mudah, kayaknya ada insya Allah. Itu juga bisa memberikan nutrisi dan makanan-makanan yang penuh nutrisi, entah itu sayurnya, entah itu dagingnya, itu juga paru-paru ya, cepat bersih. Kalau kasarannya itu boleh dibilang ngirup udara segar aja ya sudah bersih. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan keistiqomahannya. Karena tidak ada ruginya ketika melepaskan rokok. Ya. Ada untungnya tapi nggak ada rugi. Perniagaan yang tidak rugi gitu ya, karena memang nggak rugi uang gitu ya, nggak rugi uang juga nggak rugi kesehatan gitu ya. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Nur Halimah di Rejang, Lebong. Ya. Assalamualaikum Sensei. Bapak saya batuk menahun pas diperiksanya katanya infeksi paru. Dan sekarang katanya pada badannya terasa lelah. Apa obatnya Sensei? Nah, obatnya tadi ya. Resep yang tadi, kemudian istirahat dan
Untuk makanan-makanan juga yang tadi ada 4 pola yang saya sampaikan, ya, lebihnya ke arah mana? Iya. Itu beberapa makanan tadi sudah saya sampaikan. Nanti bisa diputar kembali di Facebook Roja atau di YouTube-nya Roja, Ya. gitu ya. Jadi kita bukan bukan meminta untuk subscribe, bukan YouTuber ya, bukan ya. Jadi nggak minta subscribe dan sebagainya. Cuman kalau mau lihat lagi gitu lah ya, silahkan bisa dilihat ulang gitu ya. Nah. Masalah subscribe yang kayak itu ya urusan masing-masing gitu ya. Enggak juga nggak apa-apa. Yang kita juga nggak ke arah situ ya, bukan ke arah situ. Jadi silakan bisa dilihat ulang ini yang ini ya. Kalau enggak ya Facebooknya juga nggak masalah. Baik Sensei, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Ibu Suti, umur 49 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Sensei, berat badan saya 63, tinggi badan 150 cm. Dan saya mempunyai keluhan pinggang dan tulang pinggul sakit nyeri. Setiap minum obat nyeri agak enakan, tapi tidak sembuh. Kalau tidak minum obat nyeri, rasanya sakit, nyeri tulangnya linu. Ini Sensei, ramuan apa yang harus saya minum? Ya, Perempuan ya? Jazakallah. Ya. 150 ya? Ya, tingginya 150, berat badan 63 kilo. 63, seberat saya berarti ya? Umur Saya 49 62. tahun. Saya 62. Nah, umur 49 tahun. 49 tahun. Tingginya 150 ya? Iya. Saya 167, beratnya 62. Berarti gemukan dia ya, sukses berarti ya. Bosnya lebih sukses ya. No. Cuman nggak sukses karena sakit pinggangnya Sakit gitu ya. pinggang. Selebihnya mungkin sukses. Beberapa hal ya. Sakit pinggang karena ada beberapa tipe. Karena sakit pinggang ini adalah kekurangan esensi. Ini berkaitan dengan tabiat. Ya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang pengobat itu harus mengetahui seseorang. Untuk mengetahui tabiat seseorang itu kita harus mengetahui daerah atau wilayah mereka ya. Kemudian juga iklimnya ya, letak geografis daerahnya, sehingga kita tahu persis iklimnya apa. Dan kalau seseorang tersebut tabiatnya panas, apa sih kok? Karena tabiat itu ada dua. Jadi tabiat bawaan, misalkan orang pantai, kan tabiatnya panas. Orang gunung tabiatnya dingin. Kasarnya gitu lah, paling gampangnya begitu. Ya, dari mana kita tahu? Ya kan orang gunung hawanya dingin, kalau nyari bandrek, misalkan gitu ya. Orang pantai nyarinya es teh. Masa nyari es teh kedinginan gitu kan? Kedinginan nggak mungkin, itu maksudnya begitu ya. Dia kan nyari untuk menyeimbangkan itu ya. Karena saya panas, saya lagi panas, butuh penyeimbang gitu kan. Itu maksudnya begitu. Ini tergantung tabiat ya. Walaupun nanti beberapa musim itu ada 12 musim. Ada 4 musim, kemudian ada bulan-bulan yang kemudian musim kering ganti musim panas. Tapi ada daerah yang memang menunjukkan musim tersebut karakteristik atau tabiat orang tersebut. Kalau Indonesia mah kebanyakan panas lembab gitu ya. Lembab lah, intinya lembab Indonesia itu. Jadi tabiat itu juga punya pengaruh. Kalau tabiat dia panas, maka biasanya jangan sampai mengkonsumsi obat yang bisa merugikan tabiat. Ya. Bagi orang yang tabiatnya panas, maka bisa menggunakan kencur 1 jari, kemudian temulawak 1 ibu jari, kemudian semuanya diparut di situ dengan air panas. Ya, sekitar 3/4 gelas. Kemudian saring, biarkan sampai hangat baru diminum. Ini kalau yang tabiatnya panas, agar dia tidak menyinggung tabiatnya. Jadi obatnya bersesuaian dengan tabiatnya. Ini karena penyakit dalam, penyakitnya sudah sampai ke penyakit esensi kan, kekurangan esensi. Beda dengan penyakit angin. Kalau penyakit angin itu tidak melihat tabiat gitu. Lihatnya anginnya gitu. Yang penting bisa mengeluarkan angin. Kalau ini kan obat masuk ke dalam tapi tidak bertentangan dengan tabiatnya. Kemudian kalau dia tabiatnya dingin, maka dia bisa mengkonsumsi jus apel. Jus apel Malang. Ya, 1 hari minum 1 kali jus
Soalnya gini, terus apa sih ciri-cirinya? Kalau ibu itu misalkan mengkonsumsi kol, minum jus apel, kok tetap pegel gitu ya, Iya. nambah juga. Padahal sudah minum banyak. Ini namanya tabiatnya panas. Ya. Maka minumnya tadi temulawak sama kencur. Tapi kalau minum temulawak sama kencur itu kok tambah pegel, berarti jus apel tadi, karena tabiatnya berarti dingin. Iya. Ya, cara menentukan seperti itu. Makanya inilah kenapa saya pengen mudah-mudahan dipermudah, pengen bikin kelas bimbingan di sini gitu ya, agar orang itu bisa ketika tahu ya, paham bahasa yang saya maksud gitu. Karena nanti saya khawatir orang itu nggak tahu kalau dirinya tabiatnya apa, sehingga ketika dia melakukan diet pun salah gitu. Kan ada orang yang melakukan diet salah, dikiranya dietnya dia bagus gitu kan, ternyata salah itu. Tambah sakit karena ini ada diet lagi ngetren nih, ikut diet lagi ngetren, ikut diet lagi. Ya seperti itu kan ikut-ikutan saja, padahal badai pasti berlalu. Sesuatu yang lagi tren itu pasti akan berlalu. Nah, saya ingin juga memberikan pelajaran bahwasanya bagaimana mengenali diri kita. Mengenali diri kita sehingga kita tahu betul, oh berarti tabiat saya seperti ini. Karena tabiat ada dua, tabiat bawaan sesuai dengan orang tua dan negaranya, atau daerah tempat tinggal, dan tabiat kebiasaan hidup kita gitu kan. Dan masing-masing tabiat itu ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Itu ada garis finalnya, yaitu fitrah, ya kan. Ya samalah dengan bahasa kasarnya gini, ada tradisi lah, ada tradisi keluarga, ada tradisi lingkungan. Selama tidak bertentangan dengan syariat itu sesuai dengan fitrah dong. Kan syariat agama kita kan agama Mila Ibrahim kan sesuai dengan fitrah. Kalau tradisi itu tidak sesuai dengan syariat, ya harusnya ditinggalkan. Jangan enggak, tapi ini tradisi kami begitu. Ya jangan ngotot, ya kan? Karena agama kalau bertentangan dengan syariat, pasti syariat yang didahulukan. Sama. Kalau bertentangan dengan fitrah, tabiat kita bertentangan dengan fitrah, gitu ya. Itu ya pelan-pelan harus meninggalkan. Karena kita itu tetap ada fitrah. Kalau di dalam din kita juga sesuai dengan fitrah, badan kita juga harus sesuai dengan fitrah, baru nyambung tuh dengan agama kita, itu nyambung. Ya, itu demikian. Jadi ada dua pilihan tadi, tergantung tabiatnya. Mudah-mudahan lo angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Devi di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, asam lambung yang terus-menerus sehingga gejalanya seperti yang tadi Sensei sebutkan itu terjadi pada saya. Dan yang saya tanyakan, apa penyebab asam lambung terus memproduksi, Sensei? Gejalanya ke paru-paru. Wah, asam lambung itu banyak sekali gejalanya, ya. Entah itu ada kadang-kadang ada sindrom dingin lembab gitu ya. Yang gejalanya nyeri perut, bergolak, kurang keringat pada cuaca malam, kemudian serangan akut muntah dan diare gitu ya. Banyak sekali ya. Kemudian juga bisa naik ke dada, bisa juga pada wanita ada keputihannya, bau amis, rasa dingin pada perut bagian bawah, ada juga naik ke atas kemudian menjadi batuk, kemudian menjadi nyesak ya. Kemudian juga ketika batuk bisa ludah dengan kalau suara rendah, bisa juga diare, bisa juga terjadi pembengkakan. Itu satu sindrom sendiri. Kemudian yang kedua bisa ada rasa perutnya penuh terus, kayak kenyang terus, atau rasa terbakar di anus itu, dari perut sampai ke anus, atau kadang di anus saja, atau tidak nyaman pada dada, atau diare, demam ya, karena disebabkan karena panas lembab. Ada yang disebabkan karena perut yang kurang baik, yang gejalanya nyeri perut. Kemudian adanya pembengkakan ketika menelan asam, langsung reaksi gitu ya. Kemudian gampang sendawa gitu ya. Napasnya juga sesak, tak sedap, tetap naik. Kemudian susah tidur, naik ke atas juga. Itu bisa juga dikarenakan gangguan limpa perut yang panas, nyeri perut, urinya bening, tangan kaki dingin. Ini banyak juga kalau gangguan lambung. Tapi yang paling nyaman itu sebenarnya secara umum ya, yang bisa diterima oleh perut. Karena kadang-kadang gini,
Saya kategorikan dua. Memang banyak sekali ciri-ciri, saya sempat menulis masalah seperti ini. Bukan apa ya, bukan 1 2 3 10 10 20 kalau dikumpulkan tuh emang banyak. Teman kan saya kadang-kadang kalau sudah 10 11 cukup lah, jangan banyak-banyak gitu. Itu namanya membukukan penelitian yang ada. Ya, saya kadang-kadang berharap teman-teman seperti itu gitu ya. Teman-teman itu pengobat klasik atau pengobat tradisional itu berharap mengumpulkan gitu. Oh, ini sakitnya apa Anda? Diabetes. Oh, diabetes ya. Keluhannya apa gitu, dengan teliti kemudian dibukukan. Kemudian oh ternyata diabetes sindrom ini, pola penyakit ini keluhannya seperti ini gitu ya. Baru kita pelajari, oh ternyata ini berdasarkan pemeriksaan saya, makanan yang bagus ini gitu ya. Nah, hasil yang berhasil yang Allah sembuhkan ini bisa menjadi teori gitu, bisa menjadi kaidah, sehingga kemudian bisa itu namanya integritas timur dan barat. Kita bikin judul gitu ya sendiri, kreatif namanya ya. Andalah yang kreatif, saya enggak, biasa aja karena kini saya kerjaan dari dulu ya. Kalau anda begitu tuh saya sebut Anda kreatif gitu ya. Kalau Anda mau seperti itu, kalau mau bilang kreatif, saya dari tahun 90 udah begini dah kerjaannya begini gitu ya, kita membukukan. Jadi bukan, tapi saya bagi menjadi dua biasanya, skala besar dengan entah keluhan apapun, yakni yang ketika mengkonsumsi asam dia naik gitu ya, nggak kuat, bahkan sampai ke dada, satu. Yang kedua, mengkonsumsi asam nggak apa-apa, tapi pedas. Panas tidak tahan, jahe nggak tahan, cabai nggak tahan, ya. Asam tahan, tapi nggak tahan pedas. Ada yang tahan pedas tapi nggak tahan asam. Saya kategorikan dua seperti itu. Nah, kalau ibu ini atau bapak ini yang mengidap ini tidak tahan terhadap asam, ya, ini bisa menggunakan, artinya pedas tahan dong. Ya, itu bisa menggunakan 1 ibu jari kunyit. Ya. Kemudian direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian saring, minum setelah makan. Itu kalau nggak tahan asam. Ya, berarti pedas tahan gitu ya, karena kunyit pedas. Tapi kalau yang nggak tahan pedas ya, asam tahan, maka bisa menggunakan temu kunci. Ya, satu jari temu kunci biasanya rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan 10 menit, kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore, dan minumnya setelah makan. Ya, ini saya bikin skala besar. Jadi karena kalau pembahasan lambung sendiri kan bisa satu pertemuan sendiri. Satu pertemuan aja kadang-kadang sebenarnya nggak kelar, kita cuma jawabin 4 aja lah paling maksimal gitu ya. 4 pola saja. Makanya saya sangat berharap teman-teman yang baik yang belajar sama saya ataupun yang belajar di luar itu untuk improvisasi atau apalah, pokoknya yang ini dari dokter begini nih, kemudian menurut kita bagaimana, itu kita bikin catatan gitu ya, kemudian menjadi pelajaran yang bisa disampaikan kepada khalayak. Artinya kita tidak harus berubah menjadi seorang dokter, tapi paling tidak kita sudah tahu. Artinya seorang pengobat tradisional tidak harus berubah menjadi seorang dokter. Seorang dokter tidak harus berubah menjadi pengobat tradisional gitu kan. Banyak dokter yang belajar Shinsei. Itu banyak, saya punya teman-teman dokter itu banyak sekali, bukan 1 2 3 4 5. Banyak sekali teman-teman saya dokter yang belajar bareng, baik yang belajar sama saya maupun yang belajar bareng angkatannya saya dulu gitu ya. Itu juga banyak sekali. Tetapi itu tadi tetap menjadi seorang dokter yang punya pemahaman tradisional atau klasik, seorang pengobat klasik yang punya pemahaman kedokteran. Jadi ketika diabetes, nggak ada diabetes di tempat saya, kan repot jadinya. Namanya diabetes mau gimana lagi, mau dicek gulanya tinggi kan itu, nggak ada diabetes, adanya apa, kencing manis. Sama aja kan itu. Jadi kita bikin itulah bagaimana pendekatan ya, artinya ya memang zamannya begini, mau gimana lagi, kita harus mengikuti, berterima kasih malah ya, berterima kasih dengan penelitian-penelitian yang ada ya. Jadi 2 pilihan tadi ya, mudah-mudahan terserah yang mana, kan saya nggak tahu kelebihan asam atau kelebihan pedas. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar, bagi saya yang lainnya. Baik,
Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan, dan pertanyaan dari Devi di Depok tadi itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Sensei. Ya. Saya teringat nasihat dari guru saya yang mengutip perkataan Al-Imam Wazir Ibnu Hubairah, seorang menteri tapi beliau juga imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan sangat menganjurkan seseorang itu untuk berobat. Bahkan meskipun seseorang tersebut harus mengobati lipatan-lipatan ketiaknya, ya, dikarenakan lipatan ketiak tersebut ketika mengeluarkan aroma yang tidak sedap akan mengganggu dirinya dan orang lain. Kalau dirinya saya nggak apa-apa lah ya. Maka sekiranya seseorang tersebut mengalami gangguan di lipatan ketiaknya, lipatan-lipatan ketiaknya, sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan mengganggu dirinya dan teman di sampingnya, maka sudah cukup punya alasan dia untuk berobat. Beliau sendiri mengatakan begini karena beliau mengatakan di madhab Hambali itu lebih baik tidak berobat kalau dia bisa tawakal. Kemudian tapi berobat pun tidak apa-apa. Adapun madhab Maliki mengatakan berobat dengan tidak berobat sama saja. Tapi kalau Imam madhab Syafi'i lebih menekankan berobat. Ya, Ta'limah Ibnu Hubairah gitu ya. Kalau Imam Abu Hanifah hampir mendekati wajib berobat itu ya. Imam Abu Hanifah di madhab Hanafi. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Hubairah, apalagi penyakit-penyakit yang lain. Jadi saya terima pertanyaan itu bukan karena loh kayak gini aja tanya gitu ya. Karena bahkan kata Al-Imam Ibnu Hubairah, sekiranya ketiak saja yang ibaratnya nggak gatal, enggak, Hal yang sepele ya. hal yang kelihatannya sepele. Makanya, dan itu benar, barokahnya orang bau ketiak itu ya kita syukuri. Semuanya kita syukuri sih ya, jangan bikin sedih gitu ya, jangan bikin baper gitu. Gimana ini? Allah karuniakan saya ketiak yang beraroma gitu, sedap nggak sedap. Ya kan keluarlah obat-obat deodoran ya nggak? Yang satu pabrik itu punya pekerja yang banyak gitu kan, kasih makan orang banyak gitu kan. Transportasi jalan, ekspor impor jalan, ya nggak, pekerja itu banyak, hanya gara-gara ketiak lipatannya bau gitu ya. Nah, dan Ibnu Hubairah suruh berobat, muncullah banyak deodorannya, syukurin aja lah. Tinggal tapi berobat, bukan berarti mensyukuri. Ya karena saya inilah kalian jangan begitu. Maka jangan bilang kemudian nggak berobat. Tetap ada anjuran dari Ibnu Hubairah meskipun lipatan ketiak tetap harus berobat, apalagi kemudian penyakit-penyakit yang lainnya ya. Betul sekali, maka berobat, tapi yang paling utama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berobat yang utama, karena sesungguhnya obat apapun kalau Allah tidak menghendaki kesembuhannya, tidak. Dan jangan dibilang kenapa sih Allah nggak menghendaki kesembuhan? Ketika kita berdoa minta kepada Allah sembuh tapi Allah belum kasih kesembuhan, itu Allah menunjukkan keperkasaannya itu. Maksudnya Allah nggak bisa diatur gitu. Kemaha perkasaannya gitu kan. Tapi ketika kita berdoa kemudian Allah ijabah doa kita, sembuh penyakit kita, itu Allah mau menunjukkan sifat Rahman Rahimnya gitu kan. Tapi ketika nggak sembuh, ya memang Allah Maha Perkasa dan tidak bisa diatur gitu ya. Jadi kita harus tahu diri ya. Karena Allah yang Maha tahu kapan kita baikan, kita sembuh, karena semuanya itu ada hal-hal yang kita tidak tahu, hikmah yang kita tidak tahu. Karena terkadang sakit membawa berkah. Ada beberapa hal ya. Ya syukuri sajalah, yang penting bukan berarti mengharap ya. Tapi kalau sudah ada ya syukuri ya. Alhamdulillah dengan adanya ini banyak pedagang gitu kan. Banyak penjual yang tadi hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Gitulah ya. Paling tidak seperti itu. Jangan semuanya itu dianggap sebagai musibah yang membuat kita putus asa. Dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Toh misalkan ada orang itu kasihan banget ya. Biasanya dia ibadah begitu stres, putus asa, minum minuman keras terus mati. Ya, anggap saja tetap aja kita berbaik sangka kepada Allah. Karena siapa tahu kalau dia hidup bertambah parah gitu kan. Maka di stop dosanya sampai di situ. Nanti kan ada hitung-hitungan kan.
ada hitung-hitungan yang baiknya banyak, ya berarti dia selamat kan begitu. Jadi selalu berbaik sangka apapun yang ada pada diri kita itu karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu nggak punya tendensi apa, artinya nggak mungkin dendam sama kita. Apa sih kita itu nggak penting banget kan kita. Ya jadi terlalulah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan selalu memberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir hayat kita kelak, ya di akhirat kelak. Mudah-mudahan ya, dan ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.